Bisa berpindah dari ketika berpindah dari titik A ke titik B. Jadi suatu benda itu dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berpindah dari apa tadi di sini? Titik A Dari titik satu acuan. titik acuan tertentu. Oke. Nah, tadi gerak itu apa? Aduh, langsung lupa. Oke, ulang. Gerak tadi itu apa tadi? Suatu benda dikatakan bergerak apabila berpindah dari titik acuan acuan tertentu. Nah, tadi adik-adik perhatikan si Ferdi tadi berjalan, kira-kira Ferdi membentuk suatu lintasan atau tidak? Tidak. Kira-kira lintasan itu apa? Lintasan. Lintasan itu adalah tempat atau titik posisi yang dilewati oleh satu benda yang bergerak. Ya. Jadi tadi kalau kita perhatikan, si Ferdi tadi berjalan, dia membentuk suatu lintasan apa? lurus. Ferdi membentuk suatu lintasan apa tadi? Lintasan lurus. Jadi tadi Ferdi berjalan dari titik acuan ke situ, Ferdi membentuk suatu lintasan lurus. Jadi tadi kita berbicara tentang gerak dan lintasan lurus. Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Gerak lurus. Ya, bentar, gerak lurus. Ferdi boleh silakan duduk. Terima kasih. Hari ini kita belajar tentang gerak lurus. Nah, adik-adik, dalam gerak lurus ini terdapat besaran-besaran fisika. Nah, ada yang tahu kira-kira besaran-besaran fisika apa yang terdapat di dalam gerak lurus? Percepatan. Nah, pertama ada perpindahan. Apa lagi? Jarak. Jarak, ya. Ada kecepatan. Waktu. Ada percepatan. Nah, adik-adik, hari ini kan kita belajar tentang gerak lurus. Dalam gerak lurus ada besaran-besaran fisika, ada perpindahan, jarak, kecepatan, dan percepatan. Namun yang menjadi fokus pembahasan kita hari ini yang dua nih, ada perpindahan dan jarak. Ya, oke. Kira-kira sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perpindahan dan jarak? Apa perbedaan dari perpindahan dan jarak? Atau mungkin ada yang bisa kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari? Perpindahan posisi benda saat melakukan jarak. Posisi benda, iya. Yang lain? Kalau jarak Anggi tadi sudah benar. Yang lain mungkin ada? Ya, dari Ferdi. Perpindahan itu proses berpindahnya benda dari titik A ke titik B, kemudian jarak adalah perpindahan dari titik A ke B, kemudian meliputi berapa besar perpindahan, berapa meter itu maksudnya. Oh iya. Jadi menurut Ferdi tadi perpindahan itu titik A ke titik B itu sudah benar. Anggi jawab juga sudah benar. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan salah satu video animasi. Coba kalian perhatikan. Coba
Sipri. Sipri. Ini kan titik awal, ini rumahnya dia. Terus ini sekolah sebagai titik posisi akhir. Nah, kira-kira dari sini itu bisa lihat. Bisa. Nah, kira-kira dari gambar ini di sini mana yang disebut dengan perpindahan, mana yang disebut dengan jarak? Coba. Kalau perpindahan dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke Jarak. Kalau perpindahan ketika dia berjalan Perjalanan. coba satu-satu. Ya, dari saya. Perpindahan itu pertama ada di rumah dan kemudian ke sekolah. Itu dia terus berpindah dari rumah ke sekolah. Kemudian jarak itu sama dengan berapa meter yang ia harus tempuh dari rumah ke sekolah begitu. Ya, jadi maksud Ferdi itu misalnya begini, si Sipri itu, posisi kalau perpindahannya dia berada di posisi awal, di mana posisi awalnya di rumah dan posisi akhirnya di sekolah. Begitu ya Ferdi? Ya itu perpindahan. Kalau perpindahan terus lintasan dia bilang apa tadi Ferdi? Itu Panjang lintasan. Jadi jarak itu panjang lintasan yang dilalui, ya ini panjang lintasan yang dilalui. Sedangkan ini adalah perpindahan. Nah, kira-kira apa perpindahan tadi? Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Nah, posisi yang dimaksud adalah posisi awal dan posisi akhir. Nah, kalau jarak apa tadi? Panjang lintasan yang dilalui suatu benda yang bergerak. Oke. Nah, adik-adik, hari ini pelajaran kita hari ini inti tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, adik-adik bisa menjelaskan perbedaan pengertian perpindahan dan jarak. Yang kedua, itu mengamati contoh perpindahan dan jarak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan inti dari pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini sebenarnya ibu mau bagi dalam kelompok, tapi karena kelas kita tidak memungkinkan untuk kita harus bergerak membagi kelompok, jadi ibu harap kalian bisa berdiskusi bersama teman kalian di samping kalian ya. Coba kalian pakai kira-kira ini kan tadi Joni berjalan dari titik A ke titik B terus kembali ke titik C. Kira-kira ini disebut apa? Jarak atau perpindahan? Perpindahan. Perpindahan. Jarak. Ke sana. Itu jarak. Kan jarak itu kan panjang lintasan. Kira-kira ini Jarak. perpindahan. Jarak. Jarak iya. Nah, ini jarak. Perjalanan yang ditempuh Joni adalah 15 meter sama 5 meter, yaitu 20 meter. Total perjalanan ini yang disebut dengan jarak. Berbeda dengan jarak, perpindahan Joni adalah sebagai berikut. Seperti yang telah kita belajar sebelumnya, perpindahan hanya dilihat dari perubahan kedudukannya. Maka kita melihat mula-mula posisi Joni ada di titik A dan posisi akhirnya ada di titik C, sehingga kita dapat menentukan besarnya perpindahan Joni sebesar 10 meter. Jadi adik-adik, untuk jarak kita bisa melihat semua lintasan yang panjang lintasan yang dilalui oleh satu benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan itu kita bisa melihat dari posisi awal dan posisi akhir.
sebentar kalian boleh berdiskusi untuk mendiskusikan tentang jarak. Jadi harap kalian perhatikan ya. Iya Ibu. Di sini Ibu mau menggambar koordinat kartesian itu. Ibu gambar di sini. Setelah 0 apa? 1. Satu. Di sini ada 0,5. Nah, itu baru ada 1,0. Setelah itu 1,5. ya. Setelah itu 2,0. ya. 2,0 apa nih? 2,5. 2,5 3,0. dan seterusnya. Nah, kalau di sini Negatif 0,5. ya negatif 0,5. Terus Negatif 1,5. 1,5. Di sini kita misalkan seseorang yang memiliki posisi awal, di mana posisi awalnya itu berada pada titik ini di 1,5. Kita misalkan orang, Ibu tidak tahu gambar orang. Nah, itu di sini posisi awal, di mana di sini sebagai titik acuannya di sini ada kotak. Nah, ini posisi awalnya dia 1,5. Jadi kita bisa tulis posisi awal yaitu notasi dari posisi apa? S. Ya. X1 sama dengan 0,5. 1,5. Nah, setelah itu si orang ini dia tidak tinggal diam di sini, tapi dia bergerak lagi ke posisi kedua. Nah, posisi keduanya itu dia bergerak ke sini di titik 3,0. 3,0. Jadi kita bisa tulis posisi keduanya itu X2 sama dengan 3,0. 3,0. Nah, dari sini kita bisa menghitung perpindahannya. Di mana perpindahan tadi apa? Dia pengertian. Apa tadi perpindahan? Ya, perubahan posisi. Pindahan dengan perubahan posisi. Nah, kalau perubahan itu biasa disebut dengan apa? Delta. Sedangkan posisi yaitu X. Jadi tadi ketika ada perubahan posisi, maka yang kita gunakan notasi yang kita gunakan yaitu delta X, di mana delta itu merupakan selisih antara posisi akhir dan posisi awal. Jadi tadi kan posisi akhirnya berapa tadi? 3,0. Sama posisi awalnya yaitu 1,5. Oke. Ini kita tulis delta X sama dengan delta X 1,2 sama dengan X2 kurang X2 kurang X1. Nah, X2 nya tadi 3,0. Sedangkan X1 nya 1,5. Oke. 3,0 kurang 1,0 nya berapa? 1,5. Jadi perpindahan si orang ini ke posisi kedua itu tadi dari posisi satu ke posisi kedua itu 1,5. Nah, tidak sampai di situ saja.
orang ini berpindah lagi sampai pada titik 0. Memang titik acuannya tadi sampai pada titik 0. Nah, coba kita sini. Kira-kira posisi ketiganya itu apa? Sama dengan 0,0. Jadi kita bisa hitung perpindahan dari posisi awal dengan posisi awalnya itu. Di mana posisi awalnya tadi yang mana? Satu- Sama kita hitung dengan ini sekarang. 1,5. 1,5. 1,5. Jadi kita bisa tulis delta x 23 ya. Iya. 23 sama dengan x berapa? X2 kurang X2 Iya, X2 kurang X3. X3 kurang X2. X2 ya. X3 kurang X2. X3 nya berapa tadi? 0. 0 kurang 3,0. berapa? 3,0. X2 nya berapa tadi? 3,0. X2 nya 3,0. 1,5. kan sudah dihitung. Iya. Iya, kan sudah selesai kan yang 3,0. X12 kan? X12 itu. X2 3,0. Berarti X12 Berarti kalau lagi. pakai Dan apa? kalau pakai yang delta x12 itu jangan sampai dia punya lurusnya sama dengan delta Ya, delta x12 kurang dengan x3 kurang dengan delta x12. Delta X12. Iya kan kalau udah punya nilai yang kita ambil sebenarnya 1,5. Ya kan bisa seperti itu ibu. Ya, kita menggunakan 1,5. Kenapa? Kan ini sebagai posisi awalnya. Sebelumnya. Kan dia dari sini terus pindah ke sini. Jadi ini sebagai posisi awal. Berarti X12. Berarti kalau dari saya itu kalau misalkan pakai yang nilainya 1,5 mungkin dia punya rumus delta x2 x12 dan X23. X3 kurang X1. delta x12 delta x3 kurang Iya, delta benar. Ini x12. kita pakai X. Aduh. Maaf itu dulu. Yang punya kertas. Gitu. Iya benar, ada kesalahan. Ini gini. X3 nya tadi itu 0 ya. Terus dikurang dengan X2 nya 3,0. Ya, sama dengan berapa? Min 3,0. Min 3. Oke. Jadi perpindahan posisinya dari posisi kedua tadi ini sampai ke posisi ketiga itu nilainya min 3. Nah, sekarang kita menghitung total perpindahannya. Kira-kira ada yang bisa bantu ibu untuk menghitung total perpindahannya? Kita kan sudah dapat ada posisi awalnya, posisi 1, 2, terus 2, 3. Ada yang bisa? Ita mungkin bisa. kita bisa. Bisa? Tidak, oke, kita selesaikan sama-sama. Jadi perpindahan totalnya yaitu berapa? Delta X12. Delta X12 ditambah delta X23 2, 3 ya. Delta X12 berapa tadi? 1,5. 1,5 ditambah Min 3. Min 3. 1,5 ditambah min 3 berapa? Min 1,5. 1,5
kemudian dari perpindahan yaitu perubahan posisi awal dan posisi akhir suatu benda yang bergerak. Nah, di sini bisa juga kita tidak perlu menggunakan ini, bisa saja kita langsung menghitung dari sini. Di mana tadi posisi awalnya tadi di mana? 1,5. 1,5 itu posisi awal. Sedangkan posisi akhirnya ada di 0. Kita bisa tarik dari sini. Ini posisi awal dan posisi akhir. Ya. Yang tadi perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda yang berada, yaitu posisi awal dan posisi akhir. Jadi kita bisa saja langsung tarik dari sini dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awalnya tadi kan 1,5, terus 1,5. Bagaimana? Ya kan? Iya, itu kan. Selanjutnya kita berbicara tentang jarak. Tapi ini kalian yang berdiskusi bersama teman dulu kalian yang diskusi tentang jarak. Soalnya juga tidak jauh beda dari yang ibu kasih. Ini soal kalian bisa tulis suatu partikel tulis posisi. Suatu partikel teramati mula-mula berada pada posisi 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi kita bisa tulis ini 1 sama dengan 1,5 meter. Terus diberinya ke sebelah kanan. Sebelum lanjut ke contoh soal ini, sebelum kalian berdiskusi, kira-kira dari sini tadi sudah paham atau masih ada yang belum dipahami? Sudah? Yakin? Berarti tidak salah di sini. Oke. Terus si partikel tersebut menjauhi titik acuan. Titik acuan seperti ada di sini. Lalu pada posisi kedua dia berpindah ke 3,0. Ini posisi kedua. Setelah itu pengamatan terakhir, partikel tersebut berpindah ke kiri, letak titik acuan yaitu pada posisi 0. Ya, soalnya hampir sama seperti tadi. Oke. Nah, untuk kalian diskusikan yaitu yang pertama, gambarkan posisi-posisi partikel tersebut selama pengamatan tersebut dalam diagram seluruh seperti ini tadi. Ulang dulu. Gambarkan posisi-posisi partikel tersebut selama pengamatan tersebut dalam diagram sumbu X-nya tadi ini. Yang kedua, hitunglah jarak yang ditempuh partikel tersebut. Tadi ada jarak terus jarak. Pokoknya hitunglah jarak yang ditempuh oleh partikel tersebut. Yang kedua, kalian bisa berdiskusi, kalian bisa boleh berdiskusi dengan kita. Sepertinya jangan lagi. X1 ini X2 3,0 dan X3 di 0. Jadi yang mintanya jarak. Jadi X1 tambah X2 tambah X3. Di sini X1 nya 1,5, X2 nya 3,0 dan X3 nya 0. Jadi 1,5 tambah 3,0 tambah 0 sampai 40. Ya, bagaimana adik-adik sudah mengerti? Sudah. Jadi jarak itu apa?
panjang lintasan yang ditempuh. Jadi tadi posisi awalnya 1,5, terus posisi 2 3,0, posisi 3 dengan 0. Enggak coba kan? Ya. Oke. Adik-adik, salah satu contoh ekstrimnya bisa seperti ini. Kita misalkan ada nyamuk yang terbang. Adik-adik bisa perhatikan. Kita misalkan ini ada nyamuk yang terbang. Nah, di sini kalau kita mau menghitung jaraknya, jarak kan panjang lintasan. Jadi kita bisa hitung dari sini ke sini. Nah, ini jaraknya nih. Sedangkan kalau perpindahan kita bisa lihat dari posisi awal dan posisi akhir. Oke. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa saja? Jarak. Kakak bisa simpulkan? Perpindahan, jarak. Kalau ibu minta salah satu dari kalian pasti tidak ada yang mau ya. Jadi ibu tulis satu-satu saja. Coba ini Mada. Perpindahan itu apa Mada? Iya. Adi Ros, jarak itu apa? Jarak. Panjang lintasan yang ditempuh. Si Frida tadi kita menggunakan apa nih? Kita menghitung jarak dan perpindahan kita menggunakan koordinat. Iya. Selain itu kita juga tadi berbicara tentang gerak. Gerak itu apa? Suatu benda dikatakan bergerak apabila Mengalami perpindahan dari titik A tujuan. Hari ini kita belajar tentang gerak, kita belajar tentang perpindahan dan jarak. Nah, hari ini ibu tidak memberikan tugas, tapi ibu hanya mau mengingatkan kalian untuk tetap terus belajar, untuk lebih giat lagi belajar. Tapi hari ini kalian sangat luar biasa buat ibu. Ibu sangat berterima kasih untuk kebersamaan kalian hari ini. Nah, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi ibu harap kalian bisa belajar juga tentang kecepatan dan percepatan untuk materi kita minggu depan. Oke? Ya, Bu. Harapan terbesar ibu untuk kalian tetap terus belajar. Ya, Bu. Nah, oke, sekian dari ibu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu.